Silakan dulu yang dikasih Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, hari yang luar biasa. Kita boleh bersuka cita bersama-sama. Karena kita tahu ketika kita memuliakan Tuhan, di mana mezbahnya dibangun, maka saya percaya semua kita yang ada di tempat ini akan melihat karya Tuhan nyata bagi setiap kita. Satu kekuatan yang menggerakkan kita untuk melakukan multiplikasi, sehati menuntaskan amanat agung. Dengan topik neraka memberi semangat penginjilan. Neraka memberi semangat kepada kita sekalian untuk melakukan penginjilan. Kenapa? Karena kita semua yang ada di sini pasti tidak ingin seorang pun masuk ke neraka. Amin. Nah, karena itu kekasih Tuhan, kita akan bersama-sama membuka kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Markus pasal 9 ayatnya yang ke-43 sampai 48. Firman Tuhan berkata demikian, dan jika tanganmu menyesatkan engkau, peganglah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ularnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Klik 2 kali. Poin yang pertama, sekali lagi, berbicara tentang tangan. Yang kedua, klik masalah kakimu. Nah, kekasih Tuhan, dari pesan firman Tuhan yang kita lihat, kita dengar bersama-sama hari ini, ada kerinduan dari Tuhan supaya semua orang yang ada di sini, bahkan yang mendengar melalui live streaming ini, dia masuk ke surga. Itu tujuan Tuhan. Amin. Yes. Nah, supaya masuk ke surga, maka dia harus mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Amin. Tangannya kepada Tuhan, kakinya kepada Tuhan. Bahkan ayat berikutnya, silakan klik. Di tempat itu ular tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika, perhatikan baik, matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Klik 1 kali. Nah, dari ayat-ayat yang kita baca tadi ada beberapa pesan buat kita sekalian. Dituliskan di sana, saya sengaja memberikan tanda merah. Yang pertama kaki, yang kedua tangan, dan yang ketiga yang sedang kita lihat sama-sama mengenai mata. Ini adalah bagian dari tubuh kita. Tangan, kaki, mulut, lidah, mata kita, dan seluruh area dari yang ada di tubuh kita ini harus dipersembahkan untuk Tuhan. Amen. Itulah sebabnya di dalam Roma pasalnya yang ke-12 firman Tuhan berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepada Allah. Amen. Kenapa harus dipersembahkan kepada Allah? Supaya Anda dan saya sesuai dengan ketetapannya, semasa selagi engkau dan saya ada di dalam dunia ini, tubuh yang dipersembahkan kepada Allah, akhirnya secara utuh tubuh ini juga menuju kepada kehidupan yang kekal. Namun demikian yang kita dengar dalam bacaan pada hari ini, kita tahu bahwa kalau kita tidak menjadikan tubuh ini sebagai persembahan yang kudus, tubuh ini tidak dijaga kekudusannya, maka dipastikan masuk ke neraka. Benar. Dan tidak ada seorang pun yang diinginkan untuk masuk ke neraka. Tujuan dari Tuhan adalah semua kita yang ada di dalam dunia ini masuk ke surga. Itu tujuan Tuhan. Amen. Kenapa Tuhan mendesain seperti itu? Karena ketika semua manusia yang pernah ada di atas dunia ini waktu nanti masuk ke surga, maka semua umat yang masuk ke surga itu akan memuliakan Allah. Amen. Allah pasti bangga, Allah pasti sukacita ketika ia melihat semua umat manusia memuji dan menyembah Dia.